Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan organisasi yang beranggotakan Nada Marcandasari, Zulfa Muntasusilo, Tasya Ananda, dan Reza Aulia. Definisi organisasi. Organisasi adalah kesatuan kelompok kerjasama antar orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Manfaat organisasi: mencapai pengalaman untuk berinteraksi dengan orang yang berbeda latar belakang, kultur, sosial, pendidikan, dan karakter. Yang kedua, akan semakin dewasa, dapat menahan sikap egois dan menghargai orang lain, membangun kebersamaan karena berada dalam suatu sistem aturan yang harus ditaati secara bersama-sama. Yang ketiga, dapat menuangkan dan mengembangkan ide, pemikiran dalam bermusyawarah guna menyelesaikan persoalan organisasi. Yang keempat, mendapat pengalaman manajerial dan kepemimpinan. Yang kelima, menjadi orang yang konsekuen, disiplin dan jujur dalam berorganisasi. Maka organisasi akan berhasil mencapai tujuan. Organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang yang berorganisasi. Apalagi kalau organisasi itu bersifat gerakan keagamaan seperti Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah mempunyai beberapa cabang persyarikatan sebagai struktur pendiri. Berikut adalah struktur yang ada di organisasi Muhammadiyah. Yang pertama adalah pimpinan pusat. Pimpinan pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan. Pimpinan pusat terdiri atas sekurang-kurangnya 13 orang, dipilih dan ditetapkan oleh muktamar untuk suatu masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir. Beberapa fungsi pimpinan pusat, yaitu yang pertama adalah melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi wilayah. Yang kedua, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah. Yang ketiga, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha. Yang terakhir yaitu perencanaan program dan kegiatan. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah memimpin Muhammadiyah dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijaksanaan pimpinan pusat. Pimpinan wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya 11 orang, ditetapkan oleh pimpinan pusat untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam musyawarah wilayah. Beberapa fungsi pimpinan wilayah. Yang pertama adalah pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi daerah. Yang kedua adalah penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah. Yang ketiga adalah penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha. Kemudian yang terakhir adalah perencanaan program dan kegiatan. Selanjutnya yang ketiga adalah pimpinan daerah. Pimpinan daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan daerah terdiri atas sekurang-kurangnya 9 orang, ditetapkan oleh pimpinan wilayah untuk satu masa jabatan dari calon-calon anggota pimpinan daerah terpilih yang telah disahkan oleh musyawarah daerah. Beberapa fungsi pimpinan daerah yaitu yang pertama, melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi cabang. Yang kedua, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah. Yang ketiga, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha. Yang keempat, perencanaan program dan kegiatan. Selanjutnya yang keempat adalah pimpinan cabang. Pimpinan cabang memimpin Muhammadiyah dalam cabangnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan cabang terdiri atas sekurang-kurangnya 7 orang, ditetapkan oleh pimpinan daerah untuk satu masa jabatan dari calon-calon anggota pimpinan daerah terpilih yang telah disahkan oleh musyawarah cabang. Beberapa fungsi pimpinan daerah yaitu yang pertama, melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi ranting. Yang kedua, penyelenggaraan Muhammadiyah. Yang ketiga, penyelenggaraan amal usaha. Kemudian yang terakhir adalah pimpinan ranting. Pimpinan ranting memimpin Muhammadiyah dalam rantingnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan ranting terdiri atas sekurang-kurangnya 5 orang, ditetapkan oleh pimpinan cabang untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam musyawarah ranting. Beberapa fungsi pimpinan ranting yaitu yang pertama, melakukan pembinaan, pemberdayaan. Yang kedua, penyelenggaraan Muhammadiyah. Yang ketiga, penyelenggaraan amal usaha.
Struktur dan kedudukan organisasi otonom atau Ordo Muhammadiyah sebagai badan yang mempunyai otonomi dalam mengatur rumah tangga sendiri, mempunyai jaringan struktur sebagaimana halnya dengan Muhammadiyah, mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kecamatan, tingkat desa, dan kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah. Ordo Muhammadiyah dibentuk lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Mempunyai fungsi khusus dalam Persyarikatan Muhammadiyah. 2. Mempunyai potensi dan ruang lingkup nasional. 3. Merupakan kepentingan Persyarikatan Muhammadiyah. Pembentukan Ordo Muhammadiyah ditetapkan oleh Tanwir Muhammadiyah atau lembaga persyaratan tertinggi setelah Muktamar Muhammadiyah dan dilakukan dengan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Adapun tujuan pembentukan Ordo Muhammadiyah adalah sebagai berikut. 1. Efisiensi dan efektivitas Persyarikatan Muhammadiyah. Kedua, pengembangan Persyarikatan Muhammadiyah. Ketiga, dinamika Persyarikatan Muhammadiyah. Keempat, kaderisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Adapun hak dan kewajiban dalam kedudukan sebagai organisasi otonom yang mempunyai kewenangan mengatur rumah tangga sendiri, Ordo Muhammadiyah mempunyai hak dan kewajiban dalam Persyarikatan Muhammadiyah ialah sebagai berikut. 1. Melaksanakan keputusan Persyarikatan Muhammadiyah. Kedua, menjaga nama baik Persyarikatan Muhammadiyah. Ketiga, membina anggota-anggotanya menjadi warga dan anggota Persyarikatan Muhammadiyah yang baik. Keempat, membina hubungan dan kerjasama yang baik dan sesama ordo. Kelima, melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada pemimpin Persyarikatan Muhammadiyah. Keenam, menyalurkan anggota-anggotanya dalam kegiatan gerak dan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Adapun hak yang dimiliki oleh Ordo Muhammadiyah yaitu 1. Mengelola urusan kepentingan, aktivitas, dan amal usaha yang dilakukan organisasi otonomnya. Kedua, berhubungan dengan organisasi atau badan lain di luar Persyarikatan Muhammadiyah. Ketiga, memberi saran kepada Persyarikatan Muhammadiyah baik diminta atau atas kemampuan sendiri. Kelima, mengusahakan atau mengelola keuangan sendiri. Lambang Muhammadiyah berwujud matahari dengan 12 sinarnya yang berwarna putih. Di tengahnya ada tulisan Muhammadiyah dilingkari tulisan 2 kalimat syahadat dan berlatar warna hijau. Makna lambang Muhammadiyah yang pertama, matahari bermakna Muhammadiyah bisa menjadi wadah, organisasi yang bisa menyinari atau mencerahkan hati dan pikiran masyarakat di mana saja dengan ajaran-ajaran Islam yang benar. Yang kedua, tulisan Muhammadiyah di tengah menunjukkan bahwa organisasinya merupakan orang-orang yang ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, 12 cahaya matahari yang memancarkan ke semua penjuru merupakan kemauan serta semangat warga Muhammadiyah dalam memperjuangkan Islam. Semangat seperti golongan Hawari atau teman dekat Nabi Isa yang berjumlah 12. Yang keempat, warna putih pada semua gambar matahari melambangkan kesucian serta keikhlasan. Dan yang terakhir, warna hijau melambangkan kedamaian serta kesejahteraan. Selanjutnya ada Ordo Muhammadiyah. Yang pertama ada Aisyah. Lambang Aisyah adalah matahari bersinar 12 di tengah bertuliskan Aisyah yang dilingkari kalimat Asyhadu alla ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan huruf Arab. Lambang Aisyah sama sebagaimana lambang Muhammadiyah dengan pengecualian lambang Muhammadiyah di tengah matahari bertuliskan Muhammadiyah dengan huruf Arab. Sedangkan lambang Aisyah matahari yang di tengah bertuliskan nama Aisyah yang memaknai huruf Arab pula. Maksud dan tujuan Aisyah. Maksudnya adalah untuk mendampingi Muhammadiyah dalam mengurus kaum putri dan kaum ibu. Sedangkan tujuannya adalah menggerakkan kaum wanita Islam dan memberikan lapangan beramal seluas-luasnya.
Selanjutnya ada Nasyatul Aisyah. Makna dari Nasyatul Aisyah yang pertama ada padi bermakna semakin berisi semakin berunduk. Artinya setiap anggota NA memperoleh ilmu pengetahuan, maka semakin taat kepada hukum-hukum yang berlaku. Yang kedua ada padi juga melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Yang ketiga 12 butir. Padi bermakna setiap anggota senantiasa berbuat kebajikan sepanjang tahun yang berjumlah 12. Yang keempat, 4 daun sepasang ke atas, sepasang ke bawah, patah tumbuh hilang berganti. Yang kelima, tulisan Arab Al-Birumanitako, potongan ayat 189 surah Al-Baqarah, bermakna bahwa sebenar-benarnya kebajikan dan keutamaan predikat termulia bagi seseorang adalah terletak pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada Pemuda Muhammadiyah. Lambang Pemuda Muhammadiyah adalah setangkai kuncup melati dengan di atas pita bersemboyan Fastabikul Khairat. Makna dari lambang Pemuda Muhammadiyah yaitu yang pertama, warna hijau pada dasar melati artinya lambang kedamaian, kesuburan, kesabaran, dan kesegaran. Yang kedua, makna putih dari kuncup melati dan tulisan Fastabakul Khairat artinya lambang kesucian, ketulusan, dan keikhlasan. Yang ketiga, bunga melati merupakan lambang kesatriaan, kecintaan, dan keharuman yang mencerminkan kepribadian pemuda Muhammadiyah yang tegas, pantang menyerah, menebar cinta kasih kepada sesama dengan senantiasa meninggalkan nama harum bagi nusa dan bangsa. Yang keempat, tangkai bunga bermakna satu, berarti tauhid. Yang kelima, 6 kelopak bunga bermakna rukun iman. Yang keenam, daun bunga bermakna rukun Islam. Yang ketujuh, 2 buah daun bunga bermakna syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Yang kedelapan, pita bermakna kegembiraan. Yang kesembilan, fastabikul khairat bermakna berlomba-lomba dalam kebaikan. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Bentuk lambang segi 5 bersisi runcing di bawah merupakan penjelmaan bentuk pena yang merupakan simbol pelajar atau ilmu. Makna lambang dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah yaitu yang pertama, segitiga terdapat lambang matahari dan Al-Quran atau buku yang terbuka melambangkan akidah Islam serta keilmuan. Yang kedua, nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Yang ketiga, demi pena dan segala apa yang mereka tuliskan. Maknanya adalah organisasi IPM ini merupakan organisasi yang beranggotakan dari kalangan para pelajar dan selayaknya pelajar pasti menggunakan sebuah pena dan kinerja atau partisipasi kita dalam IPM. Selanjutnya ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Makna lambang dari Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang pertama yaitu bentuk bulat bermakna bertekad bulat. Yang kedua, berdasar biru bermakna keagungan. Yang ketiga, bertepi hitam bermakna kekal dan abadi. Yang keempat, bunga mawar bermakna keharuman. Yang kelima, warna merah bermakna keberanian. Yang keenam, daun kelopak bermakna kesempurnaan. Yang ketujuh, bunga melati putih bermakna kesucian. Yang kedelapan, jumlah 11 bermakna rukun Islam dan rukun iman. Yang kesembilan, tangan kanan bermakna keutamaan. Yang ke-10, tangan terbuka bermakna kejujuran. Yang ke-11, berjari rapat bermakna keeratan. Yang ke-12, ibu jari bertekuk bermakna kerendahan hati. 13, sinar matahari bermakna putra Muhammadiyah. Lalu ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Makna lambang perisai pena berlapis 3 sebagai lambang orang yang menuntut ilmu dengan makna iman, Islam, dan ihsan atau iman, ilmu, dan amal. Makna gambar dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang pertama ada sinar matahari sebagai simbol IMM adalah organisasi otonom dari Persyarikatan Muhammadiyah. Yang kedua, melati bermakna IMM sebagai kader dalam meneruskan cita-cita dan perjuangan Muhammadiyah. Yang tiga, kibar bendera bertuliskan Fastabikul Khairat yang berarti seruan kepada kebaikan. Yang terakhir ada Hizbul Waton. Makna lambangnya yaitu yang pertama, lambang HW adalah matahari bersinar utama 12
dan di tengahnya tertulis inisial HW atau Hizbul Wathan. Yang kedua, sinarnya sebanyak 12 yang melambangkan bahwa Hizbul Wathan sebagai organisasi otonom Muhammadiyah, yang artinya bahwa setiap anggota Hizbul Wathan mampu memancarkan cahaya pribadi pada masyarakat, bangsa, dan negara.